Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siswi Putri Sulawartisari. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah wirausaha yang berproduksi pada produk inovasi yang memanfaatkan sumber daya alam sekitar kita, yaitu bernama yogurt Dedengkyu. Nah, teman-teman sendiri pastinya udah tahu kan, yogurt itu semacam fermentasi susu yang nantinya akan digabungkan dengan buah nanas, di mana di sini buah nanas sendiri sebagai buah yang cukup banyak diproduksi di wilayah Kabupaten. Yang pertama, pastikan tangan kita steril. Yang kedua, panaskan susu sampai suhunya mencapai 75 derajat Celcius. Jadi kita sambil mengaduk-aduk susu di dalam kompor, pastikan kompornya kecil ya teman-teman. Nah, kita juga harus siap sedia dengan alat yang namanya termometer untuk mengecek suhu. Jangan sampai suhunya sampai mendidih sampai 100 derajat Celcius, karena itu nantinya akan merusak protein pada susu. Nah, lalu yang ketiga, setelah suhu mencapai 75 derajat, matikan kompor, lalu masukkan susu tersebut kepada wadah yang steril. Setelah itu campurkan susu yang telah dipanaskan tersebut dengan starter yogurt. Starter yogurt ini bisa jadi yogurt yang telah dibuat kemarin. Kalaupun belum pernah membuat, itu bisa dibeli di toko online atau offline, itu ada banyak. Nah, setelah dicampurkan dengan bibit yogurt atau starter tersebut, tutup menggunakan kain bersih dan diamkan atau fermentasi selama 24 jam atau sekitar 1 hari dalam suhu ruang atau suhu kamar yang berkisar 20 derajat sampai 30 derajat Celcius. Nah, setelah itu keesokan harinya kita bisa lanjut kepada proses produksi selanjutnya, yaitu kita mengupas buah nanas. Setelah dikupas, kita rendam di air garam. Setelah direndam dengan air garam selama kurang lebih 10-15 menit, baru kita cuci dan kita pisahkan antara sari buah dan ampasnya menggunakan juicer yang seperti ini. Nah, setelah sari buah dan ampasnya terpisah, sari buahnya kita campurkan kepada susu yang sudah difermentasi tadi. Lalu setelah itu campurkan dan diamkan, dan yogurt telah siap dan siap dikemas. Jadi di dalam pembuatan yogurt merek Dedengkyu ini tidak memiliki bahan pengawet sama sekali. Kalaupun nantinya kurang dalam manis, mungkin bisa ditambahkan gula. Itu nanti bisa diicip-icip sesuai dengan rasa nanasnya sendiri ya teman-teman. Yang kedua, yaitu ada yang namanya pengemasan produk sendiri. Untuk rencana usaha ini yaitu menggunakan botol berukuran 200 ml seperti ini ya. Botolnya seperti ini teman-teman. Untuk ukurannya sendiri 200 ml. Jadi nanti di sini rencananya akan dikasih label seperti ini. Dan juga akan dikasih seperti informasi gizi, komposisi, dan juga karena ini produk makanan, maka kita perlu izin dari BPOM dan produk halal dari MUI yang nantinya bisa dipasang di sini ketika sudah mendapatkan lisensinya. Ini kan sasaran pasarnya itu adalah kepada mereka yang sangat sibuk untuk memperhatikan gizi mereka, tapi mereka sangat butuh dan membutuhkan yang praktis untuk memenuhi gizi mereka. Jadi contohnya mungkin sasaran pasarnya itu seperti orang-orang yang sedang sibuk bekerja seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau untuk awal kita bisa menggunakan online, yang dimana nantinya ketika sudah berjalan mungkin bisa dititipkan di toko atau supermarket terdekat. Nah, untuk promosinya masih online. Dan
untuk keunggulannya sendiri, yogurt ini kan eh, tanpa bahan pengawet, jadi paling lama bisa cuma 1 bulan dan pastinya aman, banyak kandungan gizinya, jadi pastinya akan sangat digemari oleh para mereka. Dan yogurt ini kan ciri khas dari yogurt yang mungkin banyak ditemuin di pasar atau supermarket itu kan rasa blueberry, rasa strawberry, rasa buah-buah lain gitu. Kalau nanas masih jarang, kalau saya sendiri lihat. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat mungkin ada, tapi saya nggak pernah lihat. Sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Itu sedikit gambaran usaha saya eh, yang saya berikan. Yogurt, ya deh, thank you.